Patrick Kluivert coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak mau kecolongan, pelatih Australia mulai persiapan menjamu Timnas Indonesia. Bersiap hadapi Timnas Indonesia, Timnas Australia cari pengganti Harry Souttar yang cedera. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert coret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dipastikan mencoret Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Keputusan itu diambil karena Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner sama-sama harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen absen karena telah menerima 2 kartu kuning. Kartu kuning terakhir diterima pemain FC Vedender ini saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. 1. Akumulasi kartu. Sementara Justin Hubner menerima kartu merah juga saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski tidak disertakan melawan Australia, bukan berarti keduanya absen saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 Grup C, Kamis 20 Maret 2025 waktu Indonesia Barat. Keduanya bisa dibawa untuk melawan Bahrain. Tenaga Ragnar Oratmangoen dibutuhkan untuk menggempur pertahanan Bahrain. Pesepak bola 26 tahun ini juga berpengalaman membobol Bahrain di pertemuan pertama. Saat itu, gol Ragnar Oratmangoen membuat Timnas Indonesia bermain 2-2 dengan Bahrain. Begitu juga dengan Justin Hubner. Peran Justin Hubner dibutuhkan seiring Messilgers yang tak kunjung pulih dari cedera. 2 poin. Karena itu menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Patrick Kluivert sendiri memburu 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. Idealnya kami bisa mendapatkan 6 poin. Namun, kami harus menghargai lawan pertama kami, yakni Australia, terlebih laga digelar di kandang lawan. Setelah imbang melawan Australia, kami mencoba meraih kemenangan atas Bahrain di kandang sendiri. Jika Patrick Kluivert, tambahan 4 poin otomatis akan membuka pintu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 angka. Terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tak mau kecolongan, pelatih Australia mulai persiapan menjamu Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic mulai persiapan menjamu Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mempersiapkan segalanya jauh hari agar tak kecolongan. Tony Popovic mengatakan laga Sochros menjamu Indonesia dan Cina Maret mendatang sangat krusial dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Jadi dia merasa timnya wajib memastikan kemenangan. Australia akan menjamu Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Sochros akan bertandang ke markas Timnas Cina. Tony Popovic mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin memoles timnya dengan keterbatasan waktu yang ada. Hal itu agar Sochros dapat meraih hasil maksimal dalam laga periode Maret. Saya belajar dengan cepat bahwa setiap pertandingan bisa dibilang adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu jauh ke depan, kata Tony dilansir dari laman Sochros, Jumat, 17 Januari 2024. 21 tahun itu mengatakan, setelah laga periode Maret akan memikirkan laga pamungkas melawan Jepang. Laga itu akan berlangsung di Australia, pada 5 Juni 2025. Kami juga tahu bahwa pada bulan Juni, mungkin ada pertandingan yang menentukan. Kami memperoleh hasil yang baik melawan Jepang di kandang lawan, dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini, diucapnya. Saya mengantisipasi pertandingan akan berbeda, dan dengan dukungan tuan rumah kami, itu bisa cukup untuk memperoleh kemenangan penting, diujarnya. Bersiap hadapi Timnas Indonesia, Timnas Australia cari pengganti Harry Souttar yang cedera.
Timnas Australia berusaha mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan menjelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Indonesia di Sydney, 20 Maret 2025. Mereka harus menggantikan Harry Soutar yang cedera. Hal disampaikan pelatih Timnas Australia, Tony Popovic. Kami mungkin akan mendatangkan pemain lain di pertahanan Red. Namun, pemain itu mesti berusaha keras agar pantas menjadi bagian dari Socceroos, julukan Timnas Australia Red, ujar dia, dikutip dari laman Timnas Australia di Jakarta, Jumat. Popovic merasa perlu memantau pemain bertahan berkualitas untuk skuadnya lantaran bek andalan mereka Harry Soutar tengah cedera parah di bagian tendon Achilles. Soutar cedera saat memperkuat klubnya Sheffield United berlaga kontra Burnley di Liga Championship pada akhir Desember 2024. Pesepak bola berusia 26 tahun itu pun mesti menepi beberapa bulan dan diperkirakan tidak akan dapat bermain kontra Indonesia pada Maret. Saya sudah bicara dengan Harry. Beberapa hari setelah cedera dia sangat kecewa. Apalagi dia tampil sangat baik di Sheffield United yang saat ini berada di papan atas klasemen Championship. Namun, sebagai pesepak bola profesional, Anda terkadang harus merasakan kemunduran. Dia tahu butuh waktu lama untuk pemulihan cederanya. Kami hanya bisa memberikan dukungan penuh, tutur Popovic. Popovic menegaskan bahwa dirinya tidak ragu untuk memanggil nama-nama baru di skuad Australia seperti yang dilakukannya terhadap Jason Grealish dan Hayden Matthews. Jason merupakan pemain berusia 31 tahun yang pertama kali memperkuat Timnas Australia pada 2016. Akan tetapi, setelah itu dia tidak dipanggil lagi sampai akhirnya kembali bermain untuk Timnas pada 10 Oktober 2024, atas permintaan Popovic, kala Australia menundukkan Cina 3-1 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jason kemudian dipercaya lagi untuk turun di 3 pertandingan Australia berikutnya di grup C yakni kontra Jepang, Arab Saudi dan Bahrain yang seluruhnya berakhir dengan hasil imbang. Lalu Hayden Matthews adalah bek tengah berumur 20 tahun yang debut di Timnas Australia era Popovic pada 19 November 2024 ketika mereka bermain imbang dengan tuan rumah Bahrain 2-2 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kami terbuka dengan pemain-pemain baru, tetapi gaya permainan mereka harus cocok dengan Timnas. Jadi kami masih aktif mencari, kata Popovic yang menangani Timnas Australia sejak 23 September 2024. Popovic menyampaikan, salah satu nama yang tengah dipantau erat olehnya untuk memperkuat pertahanan Australia pada laga Maret 2025 adalah Nektarios Triantis. Triantis merupakan gelandang bertahan bertinggi badan 1,91 meter yang dapat mengisi posisi bek tengah. Dia baru berumur 21 tahun dan belum pernah memperkuat timnas senior Australia. Saat ini, Triantis membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland. Dia menjadi salah satu pemain pilar Hibernian, di mana dia bermain 19 kali di Liga dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya, Triantis Red, berkembang, kata Popovic. Laga Australia melawan Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia penting untuk kedua kesebelasan. Australia kini berada di peringkat kedua grup C dengan 7 poin dari 6 laga, sementara Indonesia ada di posisi ketiga dengan 6 poin dari jumlah laga yang sama. Australia dan Indonesia berada di bawah pemimpin klasemen, Jepang, yang mengantongi 16 poin dari 6 pertandingan. Adapun di putaran ketiga itu, dua tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat dan tim posisi kelima serta keenam gugur.